Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Kris. Jumpa lagi di segmen Asupan Sebelum Tidur, episode 13. Kali ini gue mau membahas tentang suatu tragedi yang dikenal sebagai sejarah terkelam dalam perkeretaapian Indonesia. Tragedi ini dikenal dengan nama Tragedi Bintaro yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987. Tapi sebelum gue bahas lebih dalam mengenai tragedi Bintaro ini, mari kita intro dulu. Kala itu Nenek Minah dengan cucunya yang salah satunya adalah bernama Junet. Mereka akan pergi ke salah satu saudaranya yang tinggal di Kampung Tenjo, Serpong. Mereka pun akhirnya berangkat dari stasiun Tanah Abang, kemudian naik kereta bernomor 220 jurusan Tanah Abang, Rangkas Bitung. Dan mendekati 0700, tepatnya adalah 6.40, kereta api yang mereka tumpangi kemudian tiba di stasiun Kebayoran. Dan seperti biasa, rutinitas biasanya, kereta kemudian akan berhenti beberapa menit untuk memberi waktu proses naik dan turun para penumpang. Namun, karena suatu sebab, kala itu kereta berhenti agak lama. Nah, di sisi lain, di tempat yang berbeda, yaitu di stasiun Sudimara, kereta api baru saja tiba dan kemudian melakukan aktivitas yang sama, yaitu membuat penumpang turun yang nantinya mereka akan pergi ke stasiun selanjutnya. Nah, kereta api 225 sendiri memiliki rute Rangkas Bitung, Jakarta. Dan karena mereka menggunakan jalur yang sama, maka sesuai dengan prosedur kereta api 225 harus menunggu kereta 220 yang tadi berangkat dari stasiun Kebayoran. Yang tentu tujuannya adalah agar mereka saling bergantian karena mereka menggunakan jalur yang sama. Namun pada saat itu lebih dari 10 menit masih belum ada tanda-tanda kereta datang. Padahal sesuai dengan jadwal kereta api 225 sudah harus berangkat melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang, yaitu pukul 06.50. Dan jika ada satu kata tertunda artinya akan menunda jadwal selanjutnya. Kisah ini juga diutarakan oleh Endang, sebagaimana dilansir dalam laman resmi Tirto ID. Endang kala itu akan menaiki kereta api 225. Namun belum sempat naik, kereta itu sudah mulai berjalan dengan terburu-buru. Ia berlari mengejar kereta karena takut akan terlambat. Namun salah satu petugas kemudian mengatakan, "Tidak usah buru-buru mbak, itu cuma langsir atau parkir kereta." Mendengar hal itu, ia pun memperlambat langkahnya. Namun yang terjadi, kemudian kereta itu ternyata semakin melaju dan kemudian meninggalkan stasiun. Endang kala itu merasa marah karena ia merasa ditipu oleh petugas itu. Namun tiba-tiba ia melihat salah satu petugas berlari kalang kabut ke arah kereta petugas itu. Kemudian diketahui bahwa petugas itu bernama Jamhari dengan membawa bendera merah di tangannya. Yang kemudian ia melambaikan benderanya seolah-olah memberikan sinyal agar kereta berhenti. Namun meski demikian, kereta itu tetap melaju meninggalkan stasiun. Petugas lain pun tampak bingung. Raut muka mereka tegang dan salah satunya kemudian berkata, "Wah, bahaya ini, bisa tabrakan nanti." Seorang petugas lain kemudian dengan gesit langsung mengambil motor serta langsung melaju yang kelihatannya ia mengejar kereta itu. Namun sepertinya usahanya gagal. Endang kala itu masih bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Namun tak lama kemudian dalam beberapa jam ke depan, ia melihat atau mendengar kabar yang amat mengerikan. Kedua kereta itu saling tidak mengetahui bahwa mereka menggunakan jalur yang sama dan berlawanan. Lebih tepatnya mereka berpikir bahwa jalur sudah aman. Dan yang lebih parah lagi adalah posisi jalur yang menikung. Sehingga mereka baru saling menyadari saat jarak mereka hanya tinggal beberapa puluh meter. Bahkan mengerem pun sudah percuma. Dikatakan pada saat itu jarak mereka hanya tinggal 30 meter saat mereka saling menyadari satu sama lain. Hanya bisa membunyikan klakson dan kemudian banyak-banyak mengucap istighfar. Saya masih melihat sinyal aman ketika memasuki Hotel Pondok Bitung. Tiba-tiba muncul kereta api 225. Lalu tabrakan maut itu tak bisa terhindarkan. Tutup selamat kepada wartawan Jawa Pos. Tabrakan itu menghasilkan bunyi amat keras hingga terdengar seperti sebuah ledakan. Kedua lokomotif itu saling beradu banteng.
Dan kemudian setelah tumbukan pertama, gerbong itu masih terus terdorong oleh gerbong lain yang ada di belakangnya. Imbasnya, kedua lokomotif itu seperti saling tusuk dan kemudian memasuki gerbong lainnya, yang akhirnya membuat korban dari peristiwa ini sangat besar. Kurang lebih ada 150 jiwa menjadi korban pada saat itu. Mereka yang ada di dalam gerbong bagian depan, sebagian besar tertusuk besi ataupun material lain yang ada di kereta. Di depannya sebagian juga terhimpit dan banyak dari korban ditemukan terjepit persambungan kereta. Mereka semua tak bisa menghindar dari himpitan besi-besi itu. Dan dari peristiwa itu hanya Junet dan lainnya yang selamat. Untuk mengevakuasi Junet sendiri dibutuhkan waktu lebih dari 12 jam. Meskipun ia selamat, kaki kirinya sudah remuk dan kemudian harus diamputasi. Kisah lain datang dari Soleh. Kala itu, ia berangkat dari stasiun Sudimara, yang kemudian menuju stasiun Palmerah. Ia duduk di kursi agak tengah. Dan dari hal itulah, ia bisa selamat meskipun kaki kanannya nyaris saja putus. Masih ingat jelas bagaimana jerit tangis penumpang kereta naas itu. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Paling banyak terjepit di persambungan kereta. Bahkan ada yang wajahnya sama sekali tidak bisa dikenali, karena seperti habis tergores sesuatu. Kejadian itu pun lantas membuat trauma yang amat mendalam bagi sebagian yang selamat. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali berani menggunakan kereta. Dan bukan hanya mereka yang mengalami kecelakaan saja. Sebagian warga dan petugas yang menolong pun ikut mengalami trauma. Dia adalah Muhammad Zain, warga di Jalan Bintaro Permai 3 yang kala itu ikut membantu evakuasi. Ia menuturkan bahwa bayangan kengerian itu masih teringat jelas. Ia ingat betul melihat potongan-potongan tubuh, usus yang terurai keluar, kepala dan kaki yang terputus, hingga bagaimana ia membantu evakuasi orang yang terhimpit di gerbong kereta selama berjam-jam. Kecelakaan kereta api itu sendiri sebenarnya kala itu sudah beberapa kali terjadi. Namun yang terparah dan menjadi sejarah terkelam dalam perkeretaapian Indonesia adalah tragedi Bintaro ini. Dan karena ini juga, Rusmi Nurjadin, yaitu Menteri Perhubungan yang menjabat kala itu, kemudian memberikan instruksi agar melakukan gabungan penyelidikan peristiwa kecelakaan kereta api, atau disingkat juga dengan nama GFCCC, yang tujuannya adalah mengusut tuntas penyebab dari tabrakan ini. Ia bahkan memerintahkan agar dilakukan pengecekan jadwal kereta api di seluruh Indonesia selama Suradyo menjabat, yang akhirnya dia divonis hukuman 5 tahun penjara, dan ia pun harus kehilangan pekerjaan sebagai masinis. Ia kemudian ditahan di lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Sejak saat itu, Slamet Suradyo sempat apel di kantornya karena ia sudah dibebas tugaskan, dan pada tahun 1994 ia kemudian dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Dan kemudian nomor induk pegawainya pun dicabut pada tahun 1996 oleh Departemen Perhubungan. Ia pun akhirnya tidak mendapat uang pensiun. Nasib yang serupa juga menimpa Adung Safei, yaitu kondektur kereta api 225. Safei harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun, sedangkan PPKA Jamhari dan juga Umreha, mereka kemudian dihukum selama 10 bulan penjara. Kronologi dari tragedi ini pun akhirnya terbagi dalam 2 versi, yaitu versi PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan versi kedua adalah versi dari masinis kereta api 225 itu sendiri. Karena walaupun masinis telah dihukum dan dianggap bersalah, namun bagi admin sendiri, kecelakaan ini bukanlah mutlak dari kesalahan masinis tersebut. Sebagaimana dilansir dari Wikipedia, Slamet Suradyo mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara. Ia hanya menjalankan perintah menggunakan PTP yang sudah diberikan. Slamet Suradyo mengatakan bahwa dirinya dituding menjalankan kereta tanpa izin adalah sebuah kebohongan besar, dan tidak ada untungnya bagi dirinya untuk menjalankan kereta tersebut tanpa perintah dari atas. Dan jika kalian ingin mengetahui bagaimana kronologi lengkapnya, serta penuturan langsung dari Mbah Slamet Suradyo, kalian bisa mengeceknya langsung di channel Kisah Tanah Jawa. Kalian juga bisa membaca artikel dalam Wikipedia dan sumber lainnya. Kali ini, admin tidak akan membahas detail kronologi dari masing-masing versi kejadian tersebut dan apa yang terjadi, sebaiknya menjadi pembelajaran untuk kedepannya.
Semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan untuk para korban, semoga mereka tenang dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Terakhir, gue Irsal, semoga kalian tidak bisa tidur. Sampai jumpa lagi di segmen Asupan Sebelum Tidur. Wassalamualaikum